Selamat pagi menuju siang Bapak Ibu Saudara terkasih, shalom semuanya. Yang diberkati Tuhan hari ini boleh lambaikan tangannya. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Kita mau sama-sama semangat memuji dan menyembah Tuhan, amin. Kita mau katakan bahwa dengan iman kita bahwa Tuhan selalu berikan kita kekuatan, amin. Apapun situasi Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini, percaya bahwa Tuhan selalu ada. Kita tetap harus berjuang, tapi percaya Tuhan pasti kasih kita pertolongan. Dia selalu ada. Firman Tuhan iya dan amin. Dia gak pernah tinggalin kita, asalkan kita setia, amin. Kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, tidak terhitung Tuhan berapa banyak berkat Tuhan, belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Izinkan kami Tuhan, hari ini kami datang Tuhan. Apapun situasi kami akan tetap memuji menyembah Engkau. Izinkan kami datang dengan hati kami, diri kami, pikiran kami Tuhan. Kami ingin menyembah dan memuji Engkau, Allah kami yang besar, Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya ada urapan Tuhan yang turun di tempat ini. Kami percaya setiap orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami percaya semua yang pulang dari tempat ini mengalami hal yang luar biasa. Karena Tuhan kami luar biasa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau Allah yang baik, Allah yang berkuasa, berdaulat, dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah. Di dalam nama Yesus, yang siap memuji menyembah Tuhan, kita mau sama-sama katakan, amin. Kita mau berdiri, Bapak Ibu kita berdiri, kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat, amin. Sebab Dia baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, tidak pernah berubah. Setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Amin. Haleluya. Kita sama-sama katakan, Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Amin. ku nyanyikan pujian bagi Dia. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, amin, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selama-lamanya. Dia sungguh baik, amin, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasihnya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya.
kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Sebab Dia baik. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Allah kita luar biasa. Dia sanggup melakukan perkara yang dahsyat. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sama-sama nyanyikan. Apa yang Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan
Bapak Ibu boleh duduk kembali. Wow. Saat ini kami ingin berkata, Tuhan, kami percaya penuh akan Engkau. Hidup kami ada karena Tuhan kami yang dahsyat. Apapun situasi kami, Tuhan datang hari ini, kami akan tetap berkata, kami akan tetap memuji dan menyembah Engkau. Kuralabaya Sheki Aralabaya Se. Amin. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah, amin, Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Amin. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Amin. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan turut bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan.
lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Katakan dengan iman, Yesus mendengar lebih dari. Dia ingin kita berserah penuh. Percaya bahwa Tuhan bekerja bagi Bapak Ibu Saudara. Percaya pada Dia. Amin. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Amin. Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Onaralabaya shekiaralabaya kiarakanaralabaya sedu. Shake
Oh, mulianya hadiratmu, kami baitmu, memenuhi bangsa ini, memenuhi bangsa ini. Sekali lagi katakan, diberkati Engkau Tuhan, diberkati Engkau Tuhan, dengan pujian kami
kehendak-Mu di gereja ini, di tempat ini, di bangsa ini seperti di sorga Tuhan. Haleluya. Kerajaan-Mu bukan tentang makanan minuman Tuhan. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita melanda setiap hidup umat-Mu Tuhan. Rumah tangga kami, kota kami, bangsa ini Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Yes Lord. Yes Lord. Hari saat ini Tuhan, Roh-Mu melawat setiap kami. Yes Lord. Yes Jesus. Ora batakaya. Saudara, terima sekarang pemulihan, terima kesembuhan, terima kelepasan saudara. Ora batakaya ralaba. Now faith is the substance of the things that unseen. Iman itu sekarang saudara. Terima kesembuhan sekarang. Terima kelepasan sekarang. Terima pemulihan sekarang. Tuhan Yesus sudah berkata sudah lunas. Ku berkata setiap penyakit keluar dari tempat ini, keluar dari setiap tubuh anak-anakmu. Saya perintahkan semua penyakit keluar. Sebab campur tangan setan iblis atas hidup rumah tangga anak-anakmu, pekerjaan, usaha, bisnis, kesehatan, saya perintahkan keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kehidupan mengalir, kekuatan mengalir, damai sejahtera mengalir, pemulihan mengalir dalam nama Yesus. Haleluya. Di dalam Kristus kami punya masa depan. Saat ini juga masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang penuh harapan. Kami terima, kami alami, kami akan terus naik dan tidak turun, menjadi kepala dan tidak jadi ekor. Ora batakaya ralaba. Engkau jadikan kami anak-anak-Mu, hidup oleh iman. Kami menjadi manusia-manusia ilahi, manusia rohani. Sehingga kami akan melakukan hal-hal yang supranatural, yang bukan natural. Kami akan memperkatakan hal-hal yang belum pernah kami perkatakan sebelumnya. Kami akan lakukan hal-hal yang belum pernah kami lakukan sebelumnya. Kami akan mengalami hal-hal yang belum pernah kami alami sebelumnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu. Kau percaya Tuhan, kalau hamba-Mu ada di tempat ini karena ada pesan yang Kau sampaikan bagi jemaat-Mu. Tidak satu pun Tuhan, mereka yang tidak akan diberkati dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus yang Kau mengurapi kami semua di tempat ini. Tuhan yang pegang kendali di tempat ini. Segala kuasa yang bukan dari Tuhan kami tolak dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yes Lord, in the mighty name of Jesus Christ we pray. Sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Wah, shalom, ini ada ipar saya, ponakan, ya kakak. Puji Tuhan. Kenalkan, nama saya Sabto Nenggolan. Saya dan istri saya tinggal di Lebak Bulus. Saya berterima kasih untuk Pak Bram yang saat ini ada di Kupang ya. Dan juga Ibu Selin yang mengundang. Saya kenal dengan Pak Bram ini, saya lupa ya, tahun berapa itu Bu ya. Pernah 2 kali ke Vietnam, waktu itu saya ditugaskan untuk pelayanan di sana. Dan luar biasa hambanya yang terus bergerak ya. Di Indonesia dan sampai ke bangsa-bangsa, membangkitkan khususnya anak-anak muda hari-hari ini. Haleluya, kita berikan tepuk tangan Tuhan Yesus. Wow, saya sangat bersyukur ya. Saya percaya ada pesan Tuhan bagi kita semua, amin, pada pagi hari ini. Nah saudara kasih Tuhan, 2 tahun terakhir ini khususnya mulai sejak COVID ya. Saudara, kami ada di dalam pelayanan ministry Harvest Academy, di mana kita fokus ke dalam penginjilan untuk melatih orang, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan untuk penginjilan, khususnya penginjilan perorangan Bapak Ibu ya. Ya, kemanapun kita pergi, ya kemanapun kita ada saudara, itu kesempatan kita untuk beritakan Injil. Nah saudara fokus dimanapun, khotbah, pelayanan di penjara pun, saya pasti bicara tentang penginjilan, dimanapun saudaraku ya. Karena ini hal yang sedang ditinggalkan hari-hari ini oleh gereja, khususnya penginjilan pribadi ya. Bapak Ibu ya, Tuhan Yesus adalah juru selamat. Yesus artinya juru selamat. Amin. Jehoshua, Yahweh Shua, Allah yang menyelamatkan.
God save. Dan nama Yesus itu gak pernah berubah Bapak Ibu, amin. Di sorga namanya juga Tuhan Yesus. Cuma di sorga dia gak nyelamatin siapa, semua orang di sorga gak perlu diselamatkan, amin. Yesus ada di sorga tapi hatinya di bumi ini, amin. Dia tetap mau menyelamatkan. Ibrani 13 ayat 8 berkata bahwa dia gak pernah berubah dulu, kemarin, sekarang, dan selama-lamanya. Saudara, kalau kita dengar ayat ini seringkali kita konotasi dalam pikiran kita, saudara. Wah, dia bikin mujizat, air jadi anggur. Wah, 5 roti 2 ikan jadi berlipat ganda. Kita langsung asosiasi kita ketika Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dia pasti bisa tolong kita. Utang-utang kita lunas terbayar. Kan aminnya kenceng kan? Tapi Yesus yang gak pernah berubah itu maksudnya bukan dia membuat mujizat. Tetapi dia mau menyelamatkan. Sebab anak manusia datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang dan yang tersesat. Amin. Misi Tuhan Yesus hanya tunggal, penyelamatan. Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu temanya cuma satu, yaitu penyelamatan manusia dari dosa-dosanya. Amin. Tapi seringkali kita bias, saudaraku. Ya, kita menjadi kehilangan fokus, atau mungkin kita buat equal antara kebutuhan-kebutuhan rohani kita yang memang setiap hari harus kita penuhi dengan tujuan utama kita sebagai orang percaya untuk menyelamatkan. Amin. Tuhan Yesus di sorga, tetapi dia ada di dalam kita melalui Roh Kudus. Dan dia ada di dalam kita, makanya dia akan terus bergerak untuk memberitakan Injil. Tuhan Yesus sangat suka menyelamatkan jiwa, amin. Itu hobinya, itu kesukaannya, dan itu kesukaannya yang tunggal. Dia tidak punya kesukaan yang lain. Tuhan Yesus gak punya hobi yang lain. Dia gak ngumpulin harta, dia gak ngumpulin mungkin ternak. Dia bisa saja saudara, amin. Dia bisa mengumpulkan mungkin tanah berhektar-hektar. Dia bisa punya gedung properti. Tapi dia gak tinggalkan satu petak tanah pun. Even ibu buminya dia titipkan kepada anak rohaninya Yohanes. Amin saudaraku. Artinya dia gak punya tempat tinggal untuk ibunya sendiri, Maria. Dia titipkan ke Yohanes untuk memelihara ibunya. Saudara, tujuan utama Allah adalah untuk menyelamatkan kita. Rumah sejati kita nanti di sorga. Katakan amin saudara. Saudara baca kitab Wahyu. Saya sangat sarankan saudara untuk hari-hari ini baca kitab Wahyu. Amin. Bedanya saudara ya, dengan kitab-kitab lain, saudara baca semua kitab lain, itu semua sudah terjadi di masa lalu. Apalagi kitab Perjanjian Lama, itu sudah ribuan tahun yang lalu. Tetapi saudara bisa tarik kepada kehidupan saudara saat ini, amin. Saudara bisa belajar banyak dari tokoh-tokoh peristiwa-peristiwa terjadi di Perjanjian Lama. Untuk saudara bisa hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi berbeda dengan kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu belum terjadi Bapak Ibu. Itu nanti terjadinya pada waktu yang Tuhan tetapkan. Ada 5 sangkakala, ada 5 materai, 7. Ada 7 materai, 7 sangkakala, 7 cawan murka Allah, ada 7 guru. Ada 7 saudara. Itu nanti akan terjadi. Tetapi saudara bisa belajar hal yang dari akan datang. Saudara bisa tarik kepada kehidupan saudara sekarang. Supaya saudara menyesuaikan diri. Saudara mempadankan diri saudara. Supaya saudara menjadi layak orang-orang yang akan diangkat. Amin. Untuk tinggal di langit baru. Bumi baru. Dengan ibu kotanya Yerusalem baru. Yang mau katakan amin. Itu rumah kita nanti Bapak Ibu. Baca Alkitabnya. Di langit baru, bumi baru. Alkitab berkata apa? Tidak lagi ada air mata. Amin. Tidak ada lagi kesakitan. Tidak ada lagi penderitaan saudara. Yang lama sudah berlalu. Bumi yang sekarang ini pun akan dilenyapkan. Tidak ada lagi. Tidak diingat-ingat lagi tempatnya. Itu sebabnya saudara baca kitab Wahyu. Apa yang Tuhan sediakan. Saudara, kalau kita punya goal. Saudara tahu saudara mau kemana. Saudara akan sesuaikan hidupmu untuk ke tempat itu. Saudara kalau pergi ke pesta. Pestanya pesta pernikahan, tentu saudara nggak pakai celana pendek gitu ya, short pant, pakai sepatu Keds. Saudara masuk pakai kaos Adidas, Nike gitu ya. Orang bilang saltum. Tahu saudara ya? Salah kostum saudara. Saudara kalau tahu saudara bakal menjadi saudara bersama dengan suku kaum bangsa dan bahasa pakai lenan putih nanti di sana. Saudara persiapkan hidupmu saudara mulai hari ini. Amin. Orang yang gagal mempersiapkan dirinya hari ini dengan terpaksa, kalau saudara masih hidup, akan masuk namanya masa antikris, masa aniaya. Masa antikris sama, tujuannya pemurnian iman kita. Tapi itu akan masuk orang-orang yang gak bertobat,
orang-orang yang tidak mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, orang-orang yang suam-suam kuku, tetap tinggal masuk masa antikris. Tapi itu sudah pengangkatan, orang-orang benar sudah diangkat. Amin. Kita akan gak ngalami itu. Orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Karena Wahyu 3 katakan bahwa kita diluputkan dari masa-masa yang sukar, masa yang sulit, masa-masa aniaya. Nah saudara, orang yang gak sungguh-sungguh tadi pasti masuk. Nah ketika dia masuk masa aniaya tadi, cuma 2 saudara akan terjadi. Mereka akan murtad. Kenapa? Karena aniayanya begitu keras. Mereka akan pakai tanda binatang itu saudara. Gak kuat saudara. Atau mereka tetap percaya kepada Yesus. Sehingga mereka lihat, wah ternyata firman itu benar. Orang-orang benar diangkat. Ternyata Alkitab itu benar. Mereka bertobat sungguh-sungguh. Akibatnya mereka dianiaya. Dan Alkitab berkata mereka dipenggal. Tapi mereka akan nanti memerintah bersama Tuhan Yesus dalam kerajaan 1000 tahun damai. Amin. Saudara baca kitab Wahyu, apa yang Tuhan siapkan bagi kita. Jangan cuma baca kitab, ya Tuhan bikin mujizat ya, kesembuhan, kelepasan saudara. Saya dengar baik Bapak Ibu, saudara sakit pun, saudara tetap bisa menjadi sahabat Tuhan. Amin ya, baru separuh nih. Saudara punya penderitaan kekurangan, saudara tetap bisa menjadi sahabat Tuhan. Amin. Saudara kekurangan, saudara punya penyakit, saudara mungkin punya hidup yang terbatas, saudara tetap menjadi kandidat sorga. Ingat Lazarus yang boroan, amin. Lazarus boroan, yang orang kayanya kemana saudara? Ke neraka, disiksa selama-lamanya saudaraku. Ya, jadi saudara, orang yang saudara kaya, sukses, hati-hati ya. Hati-hati saudara dengan kekayaan. Karena kekayaan ini banyak mudaratnya di Alkitab Perjanjian Baru. Ya, hari ini kita akan bahas saudara. Jadi saya 2 tahun ini temanya itu saudara, tentang penginjilan. Manapun pergi saudara, di pesawat, di kereta api, di kapal saudara. Ya, dimanapun saudara ada kesempatan, di mall, selalu setiap berjumpa dengan orang, pasti pembicaraannya nanti ujung-ujungnya untuk beritakan Yesus. Haleluya. Nah saudara, tapi Tuhan berikan tema di tempat ini yaitu PSBB. Ada yang hafal panjangannya? Pribadi yang sehat, berbuah, dan bahagia. Wow. Kita katakan sama-sama, saya pribadi yang sehat, berbuah, dan bahagia. Amin. Nah kata sehat di sini, mari kita baca bersama-sama ayatnya dalam kitab 3 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang kedua ya. 3 Yohanes pasal pertama ayat yang kedua. Kita baca 1, 2, 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Bahasa Inggrisnya bukan baik-baik saja, bukan alright gitu ya, tetapi prosper. Katakan prosper. Itu bicara tentang makmur, berlimpah. Nah saudara, satu lagi ayat coba, 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang 23, tolong ditayangkan. Nah ayat ini juga bicara tentang pribadi yang sehat, berbuah dan bahagia. Ini kehendak Tuhan bagi kita semua, amin. Haleluya. Kita baca yuk, 3-2. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau saudara baca, ya di belakang ayat ini semua bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus. Ingat baik Bapak Ibu, hati-hati kita motong ayat, penggalan ayatnya. Ya, kita gampang akan disesatkan. Semua pengajaran penyesatan, semua motong ayat. Ya, saudara suka baca ya di sosial media ya, pasti dia penggal ayatnya. Hosea, kawinilah perempuan sundal. Wah dikutip tuh Alkitab itu kan kitab porno kata gitu ya. Ada lagi apa? Penggal, bunuhlah anak-anak. Saya tulis komentar gini, Bapak Ibu saya sarankan baca seluruh perikopnya. Atau jauh lebih baik baca seluruh kitabnya. Dia kutip ulangan, baca seluruh kitab ulangan, konteksnya apa. Sampai Tuhan kasih tahu, tuliskan ayat itu, amin. Ya, kalau saudara bacanya cuma sepotong, kita gampang disesatkan dan menyesatkan orang. Ya, nah konteks daripada ayat tadi ini, damai sejahtera terpelihara sempurna tubuh jiwa roh, bukan urusan kekayaan kita, bukan urusan hal-hal yang materi, fisik, tapi urusan kedatangan Yesus yang kedua kalinya, supaya kita tubuh, jiwa dan roh kita tak bercacat dan tak bercelah.
Tuhan mau kita sehat, Tuhan mau kita bahagia, Tuhan mau kita berbuah. Ini bukan bicara hal-hal yang fisik, saudara. Ingat saudara, orang benar hidup oleh iman. Iman itu bicara tentang perkara rohani. Tapi seringkali kita downgrade itu menjadi perkara yang jasmani. Saudara, kita adalah makhluk-makhluk roh. Amin. Kita ini ras yang berbeda dengan seluruh ras yang ada di dunia ini. Kita ini ras sorgawi. Kita ini suku dari sorga. Alkitab berkata kita tidak berasal dari dunia. Oleh sebab itu cara kita berkata-kata, cara kita berpikir itu berbeda. Amin. Karena kita suku dari sorga, kita ini berasal dari kerajaan sorga, maka kita berkata apa? Aku anak Allah. Amin. Katakan, saya anak Allah. Saya ciptaan baru dalam Kristus. Semua yang lama sudah berlalu. Amin. Saudara, seringkali kita tuh mengingat-ingat yang lalu. Begitu saudara percaya kepada Kristus, yang lama sudah berlalu. Jangan diingat-ingat lagi, saudara. Amin. Begitu kita percaya Yesus, kita sudah punya. Kita ada di dalam masa depan yang penuh harapan itu. Bukan nanti. Alkitab memang menyatakan masa depan. Artinya apa? Kita sudah punya masa depan. Bukan madesu. Apa itu saudara? Tapi masa depan yang gilang gemilang. Itu sudah jadi bagian kita. Alkitab berkata dalam Ibrani 11, iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Tapi bahasa Inggrisnya bukan begitu. Now faith is the substance of the things that we hope. Pakai kata now depannya Bapak Ibu. Iman itu sekarang, katakan sekarang. Percaya itu sekarang, katakan sekarang. Bertindak itu sekarang, katakan sekarang. Saudara kalau dengar khotbah sekarang ini, prakteknya nanti minggu depan, kalau saudara catat, saudara dengerin, bagus ya khotbahnya ya. Saudara nggak akan dapat apa-apa. Saudara dengar praktek, baca Alkitab praktek, amin. Saudara langsung lakukan, langsung eksekusi. Saudara akan melihat berkat-berkat dan janji-janji itu digenapi dalam kehidupan saudara. Saudara akan melihat firman Allah itu menjadi hidup dalam kehidupan saudara. Allah itu nyata dalam kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Now, baca sekarang, perkatakan sekarang, percaya sekarang, lakukan sekarang. Saudara akan melihat semuanya akan digenapi dalam hidupmu. Ini bukan pengetahuan. Saya selalu kalau khotbah saya katakan saya bukan mengencourage. Wah Pak saya dikuatkan. No, saya bukan mengencourage orang. This is life. Dan hanya satu-satunya hidup. Amin. Tidak ada opsi saudara. Saudara mencoba jadi beragama Kristen, tapi dengan cara yang berbeda, saudara akan kecewa, saudara tidak mengalami apa yang dijanjikan firman Tuhan. Saudara, selama kami 2 tahun ini kami banyak pelayanan online, baik Zoom ya, baik kita buat KKR juga, baik dengan di Nepal, juga Vietnam, dan begitu banyak orang mujizat terjadi, khususnya waktu COVID masih tinggi-tinggi saudara, mungkin ada 300 lebih lah, 400-an orang kali ya, mengalami mujizat kesembuhan seketika. Kita doakan melalui video call. Tadi Pak di bawah ya, tadi doakan ada seorang anak ya yang di Kupang saudaraku ya, tantenya itu kakaknya itu di Sydney, Australia. Mohon minta didoakan. Kita doakan saudaraku. Dia kerasukan setan ya. Dia melihat dia dibanting-banting oleh setan. Juga tadi malam adakan KKR saudara melalui Zoom. Puji Tuhan saudara, begitu banyak mujizat yang terjadi. Begitu banyak kelepasan yang terjadi saudara. Nah saudara, Tuhan mau kita bergerak untuk fokus kita beritakan Injil. Kita menjadi makhluk roh. Amin. Ya. Hanya oleh saudara orang yang Alkitab berkata manusia rohani tidak ya dinilai oleh manusia jasmani, tapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Saudara, bicara tentang dikatakan bahwa supaya engkau baik-baik sehat dalam segala sesuatu, yes, ini bicara tentang rohani. Tentu saudara perlu sehat jasmaninya. Ya, berapa minggu lalu saya cek ya darah ya, cek gula darah, saya cek asam urat, saya cek juga kolesterol, 3 hal itu ya. Berapa hari lalu ya, enggak nyampe seminggu ya. Kemudian wah ternyata angkanya sudah agak-agak ini sudah ambang batas gitu ya. Ya sudah. Wah, udah mulai olahraganya, exercise-nya lebih dibanyakin. Malam mulai kurangin makan. Kita perlu sehat Bapak Ibu. Amin.
Tetapi saudara ada yang sehat, ya saudara pergi ke gym ya, tahu gym ya, gymnasium ya. Wah orangnya sehat-sehat, wah six pack gitu ya. Saya hemat lah saudara ya, one pack aja gitu ya. Ya, wah six pack. Ternyata melambai saudara ya. Saudara maksudnya tahu ya. Wah, ya ternyata tubuhnya sehat tapi rohnya, waduh berantakan saudara. Ya puji Tuhan kami di pelayan di Harvest ini, kami melihat begitu banyak orang yang dibebaskan, disembuhkan. Ada seorang yang pasangan penyuka sesama jenis, lesbian saudara ya. Dan mereka sudah hidup bertahun-tahun dan si yang satu wanita ini meninggalkan suaminya sebetulnya. Meninggalkan suaminya dan dia selama hampir 6 tahun dan bukan selingkuh dengan pria, tapi selingkuhnya dengan wanita juga saudaraku ya. Wah ini double-double ya dosanya saudara ya. Lepas tuh, pulih saudara. Dan sekarang dipakai dengan luar biasa. Bahkan sudah memimpin KKR di Vietnam melalui Zoom. Ada 100-an orang mengalami jamahan Tuhan. Bahkan diminta lagi, mereka WhatsApp, Pastor can we ask, minta lagi pastor itu, dia bilang ya saya nggak boleh sebut nama ya, pastor ini untuk khotbah lagi. Wah saya bilang, Bu, wah mereka senang banget pelayanan ibu. Seorang yang begitu hidupnya dalam kegelapan diubah Tuhan menjadi hamba Tuhan yang dahsyat. Berikan tepuk tangan Tuhan Yesus. Wah kalau disaksikan semua luar biasa Tuhan ubahkan. Tadi malam saudara ada, kemarin saudara ya ada kesaksian dari Nepal saudara. Bagaimana dia seorang yang dia kerja di suatu tempat driving license. Ya ini dari Nepal Kathmandu saudara. Saya pernah ke sana satu kali waktu mission trip. Dan saudara jadi saya bertemu dengan dia ini. Lantas kita koneksi dan kemarin kita bikin kelas Harvest Academy pelatihan penginjilan khusus kelas di Vietnam. Dan dia jadi leader dari kelas itu saudara. Dan dia kesaksian kemarin, dia sampaikan bagaimana dia bertobat terima Yesus. Karena Nepal itu 98%, lebih mungkin 99% itu Hindu. Dan Hindunya itu sangat-sangat itu lebih lebih konservatif daripada Hindu di India saudara ya. Nah saudara, dia ini Hindu yang sangat-sangat ketat. Dan satu kali ada 2 orang, dia kerja di tempat perusahaan yang membuat driving license ya, SIM Bapak Ibu ya. Ada 2 orang datang, ini anak Tuhan. Lalu ya anak Tuhan ini kesempatan untuk beritakan Yesus. Lalu ya datanglah ke gereja, dikasih nomor telepon dan ditulis, dikasih ke hamba Tuhan, ya teman saya ini. Dan dia berkata, saya ini orang Hindu, ya saya nggak mau ke gereja, dia bilang gitu. Tapi saudara perhatikan, firman yang keluar dari mulut perkataan kita menyampaikan dengan penuh kasih. Perhatikan ya, sampaikan firman Tuhan, sampaikan penginjilan saudara dengan penuh kasih. Tidak ada palang besi yang terlalu kuat yang tidak meleleh. Amin. Tidak ada gunung yang tidak akan melted, tidak akan meleleh. Kalau saudara sampaikan firman Tuhan dengan penuh kasih. Amin saudaraku. Apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian tiba-tiba dia tergerak untuk menelepon ke gereja tersebut. Dia telepon, boleh nggak saya datang ke gereja? Oh silakan. Orang ini datang ke gereja, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan hari ini menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Dipakai Tuhan saudara, dia mengembalakan beberapa gereja di Kathmandu dan di Nepal. Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, kemarin, sekarang, dan selama-lamanya. Yaitu mencari menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Alkitab berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Loh saudara, apa nih maksud kerajaan Allah dan kebenarannya? Kerajaan Allah dan kebenarannya itu adalah amanat agung Tuhan Yesus. Saudara, seringkali kita cari kerajaan Allah, kebenarannya, oke, kita ikut SOM. Saya ini ada 4 sertifikat saya Bapak Ibu ya. Sertifikat SOM saya ada 2, KOM saya ada 2 juga. Saya ini hobi sekali saudara ya. Saya hobi sekali dengan pengajaran, saya belajar teologi juga, saya sempat masuk saudara. Saya banyak mengajar saudara. Tetapi yang dimaksud mencari kerajaan Allah kebenarannya bukan belajar Alkitab saudaraku. Tetapi yaitu melakukan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk pergi, untuk memberitakan Injil, menjadikan segala bangsa murid Yesus, membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, mengajarkan mereka untuk melakukan apa yang Tuhan beritakan. Dan Tuhan berjanji, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Amin. Saudara percaya kalau kita di akhir zaman? Amin. Wah, tanda-tandanya sudah ada. Amin. Ya, apa yang di kitab Wahyu, ya, itu sangkakala keberapa itu sudah mulai terjadi hari-hari ini. Amin. Tetapi itu baru kisi-kisinya. Apa tuh kisi-kisi ya? Ya, baru apa ya namanya? Itu kayak kalau kalau film itu teasernya gitu ya.
itu baru sekedar promosinya. Tahun depan diperkirakan akan makin gelap ekonomi. Ya, pernah baca ya? Wah, terus digembar-gemborin ya, makin pekat, makin gelap. Tapi percaya orang yang mengandalkan Tuhan, seperti pohon ditanam tepi aliran air, tidak akan mengenal masa-masa yang kering. Tahun-tahun kering tidak akan mereka alami. Yang percaya katakan amin. It mean saudara harus menjadi rohani. That's the point. Pagi hari ini, dari tadi juga, siang ini saya bicara, jadilah manusia rohani saudara. Amin. Kejar perkara ilahi, perkara-perkara yang di atas bukan yang di bumi. Nah saudara, bicara kebahagiaan sebetulnya itu desain awal Tuhan. Ya, mari kita baca ya dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 8. Kejadian pasalnya yang kedua ayat 8. Ya. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Nah saudara juga ya, kata Eden itu dalam bahasa Ibrani itu artinya adalah pleasure atau kebahagiaan, kesukaan. Amin. Katakan kebahagiaan, kesukaan. Ya itu artinya Eden. Artinya apa? Adalah rancangan Allah, adalah maksud abadi Allah untuk kita hidup bahagia. Amin saudara. Itu maksud Tuhan. Jadi kita bukan untuk kita kejar. Nah itu rancangan Dia kok. Tuhan ciptakan kita bukan untuk sulit seperti sekarang ini. Itu karena ulah manusia itu sendiri yang melanggar firman Tuhan. Selama kalau Adam dan Hawa terus mematuhi firman Tuhan, tentu dia bahagia hingga hari ini. Tidak ada seperti keadaan dunia yang begitu runyam, begitu gelapnya sampai hari ini. Nah perhatikan saudara, nanti yang disiapkan Tuhan juga ya di Yerusalem baru, langit baru, bumi baru, juga kebahagiaan. Perhatikan ayatnya di dalam kitab Wahyu, ya di kitab Wahyu, ya dalam pasal 21 ayat 4. Wahyu 21 ayat 4, tadi sebetulnya di awal saya sudah sampaikan sedikit. Wahyu 21 ayat 4 dia katakan bahwa ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, amin. Wah sekarang kita hampir tiap minggu kadang-kadang wah ada yang meninggal di sana gitu ya. Kalau ada di grup keluarga gitu ya, wah meninggal sana, meninggal sini gitu ya. Seringkali kalau ada orang meninggal tuh bilang wah dipuji-puji ya. Ya dia sudah gak sakit lagi, dia sudah bersenang bersama Tuhan gitu ya. Come on, really? Loh kalau hidupnya hari-hari gak pernah kedengaran dia doa gak pernah. Dosa jalan terus. Sakit hati, ke surga mana? Makanya saudara saya kalau ada ucapan, ada yang begitu saya nggak tuliskan RIP. Karena RIP tahu artinya saudara? Rest in peace, beristirahat dalam damai. Itu hanya untuk siapa? Itu orang hamba-hamba Tuhan. Itu anak-anak Tuhan yang taat. Mereka pikul salib, mengalami segala macam penderitaan karena kebenaran. Matius 5 berkata berbahagialah mereka yang dianiaya karena aku, karena kebenaran. Itu, nah mereka mati, berbahagialah mereka yang mati di dalam Tuhan. Sebab mereka beristirahat dari jerih lelahnya. Jerih lelah karena pikul salib, karena kebenaran. Lah ini jerih lelahnya dugem gitu ya. Jerih lelahnya jalan-jalan. Jerih lelahnya ngapain saudara? Main game. Jerih lelahnya duniawi. Istirahat dari mana? Itu gak berlaku. Jadi kalau saya ada yang begitu ya sudah turut berduka cita. Amin. Kan banyak tuh sekarang tuh udah ada ikon up-nya itu ya. Ada apa namanya stiker-stikernya ya. Jangan cepat-cepat bikin RIP. Apalagi dia sudah senang bersama Tuhan. Really? Cek dulu hidupnya. Lu hari-harinya menumpuk dosa. Kita baru kasih tahu satu, wah aku sudah, gak usah nasihati aku lah. Wah gitu ya. Bapakku dirikan 5 gereja. Wah gitu ya. Gitu ya. Saudara, ya. Tapi Alkitab berkata bahwa di sorga nggak ada lagi perkabungan. Amin. Apalagi dikatakan atau ratap tangis, nggak ada lagi yang nangis. Amin. Tidak ada lagi duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Nah, saudara, Tuhan ciptakan manusia di Eden, Etna. Artinya pleasure, kebahagiaan, happiness, joy. Itu desain awal, itu yang Tuhan ciptakan. Keadaan sekarang ini adalah ciptaan manusia dan setan.
Tapi nanti manusia juga akan diberikan Eden, tapi Edennya berbeda. Langit baru, bumi baru, dengan ibu kotanya Yerusalem baru. Lantainya dari emas yang begitu murni sehingga seperti kaca. Saya sampai berpikir, saya pengen satu kali nanya tukang emas. Ada sih tukang emas? Kira-kira bisa nggak murniin emas? Setahu saya ini, saya orang awam, paling 24 ya, emas murni gitu ya. Ada nggak bisa murni sampai sebening kaca? Saya pikir I don't think so, ada yang tukang emas yang ahli bisa paham Pak. Tapi itulah sorga. Emasnya Pak diinjak-injak doang loh Pak. Amin. Wah, itu temboknya terbuat dari permata-permata yang mahal. Zamrud, krisopras, lazurit. Waduh, itu loh saudara. Ya, kebahagiaan. Nah, pertanyaannya begini. So, bagaimana sih definisi kita bisa berbahagia? Selama kita di dunia ini, bisa nggak sih? Makanya kebahagiaan kita itu nanti fisik. Jadi kebahagiaan di Taman Eden itu fisik. Amin. Katakan kebahagiaan fisik. Kebahagiaan materi. Nanti juga ketika saudara ada di sorga, kebahagiaannya juga fisik dan materi. Amin. Tapi selama kita di dunia ini, itu nggak mungkin kebahagiaannya fisik dan materi. Lah bagaimana saudara bahagia, tetangga saudara belum selamat? Saya terus, karena kami pindah ke tempat baru, kami mau terus berdoa, tetangga kita percaya Yesus, amin. Ada satpam, ada tukang sampah dan seterusnya kita jumpai tiap hari. Kiri kanan kita ada ribuan orang belum percaya Yesus. Saudara bisa bahagia, saudara bisa tidur nyenyak. Saya tiap hari berdoa untuk itu saudara. Untuk jiwa-jiwa yang terhilang dan tersesat, amin. Karena kita nggak tahu usianya, masih punya kesempatan nggak percaya Yesus. Belum keluarga besar kita. Bisa kita bahagia? Nggak mungkin saudara. Amin. Jangankan keluarga jauh, mungkin keluarga kita, suami kita, istri kita, anak kita belum sungguh-sungguh, belum lahir baru. Amin saudaraku. Nggak mungkin, kita tiap hari punya pergumulan. Ya saudara mau datang ke sini pun bergumul ya, betul nggak? Menempuh ya, wah medan rimba perjalanan dan segala macam saudara ya. Hampir diserempet lah, inilah segala macam saudara. Tiap hari kita punya pergumulan. Sehingga kebahagiaan kita selama di bumi ini semuanya bersifat rohani. Roma 14:17 tolong ditayangkan Pak. Alkitab berkata bahwa kerajaan Allah bukanlah terdiri dari makanan atau minuman. Bukan fisik dan bukan fisik dan materi. Tetapi apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi damai sejahtera sukacitanya itu rohani. Amin Bapak Ibu. Ya, hal-hal yang rohani. Ya, coba perhatikan. Ya, saya mau tunjukkan. Jadi saudara tadi dikatakan Yohanes berkata bahwa dia berdoa bahwa semua jemaat ya di mana surat ini diberitakan. Ya, ketika dia tulis surat 3 Yohanes tadi itu diawali dengan kehidupan dalam kebenaran. Mari kita kembali ke 3 Yohanes pasal yang pertama, 3 Yohanes 1 ayat 3 sampai 4. 3 Yohanes pasal yang pertama ayat 3 sampai 4. Kita baca lagi bersama-sama. 3:2. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Baru nanti itu ke bawahnya ayat 3-nya dia berkata, tadi di ayat 2-nya dia berkata supaya kita semoga tubuh jiwa roh kita sehat dan bahagia. Karena kita hidup dalam kebenaran. Selama saudara hidup dalam kebenaran, fisik saudara, materi saudara mungkin bisa bermasalah. Halo, amin. Siapa di sini mau hamba Tuhan, mau pendeta, mau orang yang sedang sembuhkan, bangkitkan orang mati, tetap saudara punya pergumulan. Katakan amin. Jadi saudara, kalaupun saudara sakit, you can be the friend of God. Saudara tetap menjadi sahabat Tuhan, jadi hamba Tuhan. Amin. Saudara tetap kandidat surga. Jadi kalau saudara ada yang sakit, jangan, pasti ada dosa deh. Wow, saudara kan gitu tuh kan, sering gitu. Oh, kayaknya yang ketawa kayaknya agak-agak sering di sini, tidak begitu ya? Wah, ada yang melihat menderita keluarganya gitu ya, kesulitan keuangannya. Wah, ada masalah keuangan. Langsung kita bilang karena dosa. No, saudara.
Selama di dunia ini pasti kita menderita, ada air mata, ada perkabungan. Come on, amin. Saudara sebagai orang percaya, walaupun saudara ragu, it's okay sama Tuhan. Amin. Saudara ada di sini yang punya keraguan, tidak ada hamba Tuhan siapapun punya keraguan. Ingat, Yohanes Pembaptis punya ragu. Dia suruh anak-anaknya, anak buah murid-muridnya, tolong tanya tuh sama Tuhan Yesus. Diakah Mesias itu atau kita harus nunggu yang lain? Dia pun punya keraguan. Amin. Keraguan is okay, asal selama keraguan itu membawa saudara untuk bertekun menantikan jawaban Tuhan. Amin. Keraguan itu membawa saudara semakin dekat untuk bertanya kepada Tuhan, bukan menjauh dari Tuhan. It's okay saudara ragu, tapi jangan keraguan itu membuat saudara, udahlah gak percaya Yesus-Yesusan lah, gak Alkitab-Alkitaban lah, gak doa-doaan lah. Tapi biar saya juga banyak bertanya, tapi satu hal, tidak ada sedikit pun saya keraguan dengan Alkitab, amin. Kalau saya gak tahu, itu karena memang saya belum tahu, that's it. Kalau saya belum tahu, kalau saya gak tahu karena memang saya belum tahu. One day Tuhan pasti akan nyatakan, Tuhan pasti akan singkapkan pada waktu Dia, bukan waktu saya. Setiap kali saya baca Alkitab, saya belajar konten, saya belajar cukup. Terima kasih Tuhan untuk pesan, untuk setiap rema yang kuberi kepadaku hari ini. Aku berterima kasih, aku bersyukur. Jangan paksakan saudara untuk mengerti semuanya seketika pada waktu itu juga. Amin. Kalau saudara nggak tahu, biar saudara makin bertekun. Amin. Buat saudara bertekun untuk berdoa, mencari jawaban kepada Tuhan. Ketika saudara mengalami masalah saudara, itu justru saat yang paling sempurna untuk saudara memuji Tuhan. Karena ketika saudara bisa memuji Tuhan di tengah-tengah masalah saudara, perhatikan baik-baik, itu membuktikan bahwa saudara anak Tuhan yang sejati. Your sonship, keanakan saudara, keanak sejatian saudara, hanya terbukti ketika saudara bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Engkau berkata, blessed be the name of the Lord, ketika saudara dalam keadaan kesulitan. Amin saudaraku. Nah saudara, kebahagiaan itu bisa kita alami sekarang, tetapi semua bersifat rohani. Perhatikan di Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima dari ayat yang ketiga. Perhatikan semuanya ini bicara tentang rohani. Dari ayat 3 sampai 11. Ya, saya bacakan ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang umpamanya kerajaan sorga. Tentu ini bukan miskin secara materi. Miskin orang yang merasa haus, merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Itu saudara ya. Kemudian, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Amin. Jadi kalau saudara sedang berduka cita, lewati bersama Tuhan. Saudara tahu definisi Kristen? Definisi Kristen adalah orang yang berjalan bersama Tuhan, berkata-kata bersama dengan Tuhan, tidur bersama Tuhan, memikul beban bersama Tuhan. Amin. Menangis bersama Tuhan, tertawa bersama Tuhan. That's Christian. That's it. Immanuel, dia menyertai saudara. Daud tidak hanya disertai ketika dia ditaruh di padang gurun, sehingga ternak-ternaknya semuanya terpelihara dengan baik, atau di air yang tenang sehingga juga ternak-ternaknya bisa minum air segar. Tetapi ada waktunya Tuhan bawa dia ke lembah kekelaman. Ada singa dan beruang yang mengejar dia. Amin saudaraku. Ada waktunya semuanya. Tetapi dia berkata, aku tidak takut bahaya, sebab tongkat gadamu alias Tuhan menyertaiku. Amin. Kekristenan adalah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Immanuel, Allah beserta kita. That's it. Beserta kita dalam keadaan sukses maupun gagal. Dalam kita berhasil maupun gagal. Dalam kita sakit maupun kita sembuh. Dalam keadaan kita berlimpah atau kita kekurangan. Amin. Jadi kekristenan itu enggak ada kaitannya dengan seberapa tebal uang saudara. Seberapa banyak akun di dalam dompet, di dalam bank saudara. Tidak seberapa sehat saudara. Saya katakan tadi saudara pelihara kesehatan. Yes. Jangan saudara malah, wah seenaknya. Wah mentang-mentang ini kan rohani ya. Berarti yang jasmani enggak perlu. Oh saya enggak perlu kerja, saya enggak perlu sungguh-sungguh. Oh no, bukan seperti itu. Saudara, tapi jangan sampai kumpulkan harta di hari-hari terakhir. Amin. Perhatikan semua kekayaan ya di perjanjian lama itu banyakkan positif, betul ya? Kekayaan, wadah, itu semua fisik.
kecantikan Abigail, Sarah, ya, wah, si Yusuf ganteng gitu ya. Siapa lagi? Saul gitu ya, Samson, wah mungkin six pack dia gitu ya, gagah. Tapi saudara perhatikan di Perjanjian Baru, ada nggak Paulus punya harta atau ganteng Petrus? Nggak ada. Tuhan Yesus pun nggak ninggalkan satu petak sawah kepada murid-muridnya. Amin, saudaraku. Amin. Tidak punya ladang, dia bisa, tapi dia tidak tinggalkan itu semuanya. Begitu saudara masuk di Perjanjian Baru, sebetulnya saudara semuanya perkaranya rohani. Selamatkan jiwa-jiwa, itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jangan kumpulkan harta di bumi yang akan dimakan kengat dan karat. Pencuri akan mencurinya. Tapi kumpulkanlah harta di sorga, pencuri tidak akan bisa mencurinya. Amin. Di mana hartamu berada, di situ hatimu. Saudara menumpuk harta di sorga itu dengan apa? Mengirim jiwa-jiwa ke sana. Katakan amin, saudaraku. Saya berdoa saudara mulai hari ini ya saudara. Mulai dari ibadah pagi tadi, saudara aktif beritakan Injil, saudaraku. Kalau ada orang yang beritakan Injil, dia masih belum, jangan patah hati. Amin. Jangan discourage. Saudara beritakan Injil, tidak akan kembali sia-sia. Tidak akan kembali sia-sia. Saudara, mungkin kita harapkan hari itu juga dia bertobat terima Yesus. Tidak apa-apa kalau dia masih belum. Wah, saya punya agama sendiri. Ya, mungkin dia pakai bahasa dia, agamamu, agamaku. Tapi percaya, firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Amin. Haleluya. Saudara sampaikan dengan penuh kasih. Kata kuncinya adalah kasih. Katakan kasih, saudaraku. Ya. Yang tinggal 3 yang terakhir, iman, harap dan kasih. Yang terbesar adalah kasih. Kenapa kasih yang terbesar, saudara? Sebab kasih adalah Allah. Allah lebih besar dari segala-galanya ya saudara. Nah saudara kasih Tuhan. Jadi yang pertama saudara, kebahagiaan itu adalah kesehatan itu bicara hal yang rohani. Dan yang kedua saudara, yang terakhir saudara, kebahagiaan itu bicara kita berdampak bagi sesama kita. Amin. Tidak hidup lagi untuk dirinya sendiri, tapi hidup untuk orang lain saudara. Dijamin saudara. Alkitab berkata demikian, bahwa lebih besar berkat untuk memberi daripada menerima saudara. Amin. Lebih besar kebahagiaan daripada memberi, daripada menerima. Saya berdoa saudara sungguh-sungguh jadi jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh sehat. Saudara berbuah dan saudara orang anak Tuhan yang berbahagia. Amin saudaraku. Saya ajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Puji Tuhan. Haleluya. Yes Lord. Saya akan naikkan pujian yang seperti tadi pagi ya. Aku mengasihi Engkau Yesus. Haleluya. Mari tundukkan kepala kita, renungkan firman ini saudara. Mungkin terlalu lama saudara kita fokus, kita datang ke gereja untuk mengejar perkara-perkara yang materi. Kita pikir kita mencari penghiburan darinya. Dengar baik Bapak Ibu. Alkitab jelas berkata, Tuhan Yesus berkata, lebih susah orang kaya masuk surga daripada onta masuk lubang jarum. Alkitab Tuhan Yesus juga berkata bahwa karena kekayaan, tipu daya kekayaan justru membuat orang tersebut tidak berbuah. Itulah benih yang jatuh di semak duri. Ada begitu banyak hal yang negatif. Maksudnya apa saudara? Bukan berarti saudara enggak mengejar materi. Saudara butuh untuk memenuhi biaya kehidupan saudara sehari-hari. Tapi dengar baik. Kejar perkara-perkara yang ilahi, yang surgawi. Biarlah saudara, hal-hal yang materi yang saudara dapat adalah berasal daripada perkara-perkara yang ilahi. Biar itu adalah karena rancangan Tuhan atas hidupmu. Fokus saudara, kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Tanda-tandanya sudah sangat nyata. Apa yang akan terjadi nanti pada masa-masa antikris? 7 cawan murka Allah, 7 sangkakala, 7 malapetaka. Sudah ada tanda-tandanya. Semua akan segera digenapi. Saya berdoa untuk saudara semua, sungguh-sungguh menjadi manusia rohani. Saudara akan berubah, tempat ini akan berbeda. Amin. Katakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi. Katakan dengan segenap hatimu sebagai doamu. Engkau
Yesus, Bukan dengan hafalan saudara. Dengan segenap hatiku. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus, segenap jiwa. dengan Segenap jiwaku. ku renungkan firman. Ku renungkan firman-Mu. Siang dan malam ku pegang. Katakan ini sebagai janji-Mu. Dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya, ku renungkan firman-Mu. Siang dan malam ku pegang. Gak cukup hanya baca Alkitab saudara. Dan ku lakukan. Saudara harus jadi pelaku-pelaku firman. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku. Yes, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi katakan, ku renungkan firman-Mu. Ku renungkan firman-Mu. Yes, ini janji kami Tuhan. Ini komitmen kami Tuhan. Jemaat di WTC, kota wisata, menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu Tuhan. Mengejar perkara-perkara yang di atas. Yes, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Biar musik saja, naikkan pujian dengan lembut. Masih renungkan saudara. Adalah maksud abadi Tuhan untuk kita bahagia. Yes, bukan hanya secara rohani seperti yang sekarang ini, tetapi secara fisik. Eden itu fisik, ada pohon di situ, ada sungai mengalir, itu fisik. Even udaranya begitu sejuk sehingga manusia nggak perlu pakaian. Mereka diselubungi dengan sekinah glory Allah, cahaya kemuliaan Tuhan penuhi Adan dan Hawa pada saat itu. Ketika mereka melangkah, kalau mereka melewati ada binatang, hewan, semuanya runduk. Bukan runduk kepada mereka, tapi hadirat Tuhan yang memenuhi mereka. Tapi mereka berdosa. Manusia jatuh dalam dosa, penderitaan, penyakit. Baik bencana alam, silih berganti, penyakit sampar menular. Kekerasan terjadi hingga detik ini. Dan itu akan terus terekskalasi saudara. Tapi dengar baik, Tuhan akan siapkan lagi Eden yang jauh lebih dahsyat lagi. Langit baru, bumi baru. Tidak ada air mata, tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi Tuhan penderitaan di sana saudara. Tapi selama di dunia ini, saudara, Tuhan juga mau kita bahagia. Karena Dia gak pernah berubah. Dia Allah yang penuh kebahagiaan. Dia adalah Raja damai. Tapi kedamaian itu bukan karena harta, bukan karena fisik saudara. Karena saudara manusia ilahi. Kalau saudara mungkin hari-hari ini mungkin mengejar hal-hal yang fisik. Mungkin karena gereja sudah menyampaikan berkat. Datang ke gereja saudara. Supaya karirmu, supaya keuanganmu, utang terbayar. Saudara bertobat sekarang. Cari kerajaan Allah. Cari kerajaan Allah. Lakukan amanat agung Tuhan Yesus. Kalau itu saudara boleh angkat tangan, jangan lihat kiri kanan. Pejamkan matamu. Saya juga pejamkan mata saudara. Katakan, ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Aku bertobat dari ketidakpercayaan, ketidaksetiaan, ketidaktaatanku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Ampuni segala keduniawian, keagamawianku Tuhan. Aku berbalik siang hari ini juga ya Tuhan. Aku bertobat Tuhan. Meninggalkan kehidupanku yang lama, kebiasaan-kebiasaanku dalam nama Yesus.
Kalau saudara masih kecanduan dengan rokok, katakan aku bertobat Tuhan dari merokok. Kecanduan apapun saudara, kecanduan game saudara, bertobat saudara, hal-hal yang sia-sia. Korabataka nama yaralaba syakaralaba yaralaba. Kalau ada kekhawatiran atas hidupmu, korabataka yaralaba, korabataka yaralaba shandarala. Kalau engkau bekerja juga menumpuk harta karena khawatir, engkau coba mencari security dari akunmu, engkau mencari membuat security bagi dirimu dari uanganmu, dari depositomu, engkau juga sudah jatuh dalam dosa kekhawatiran. Korabataka yaralaba. Apapun kata media, apapun kata pemimpin dunia, apa yang terjadi hari ini dan hari-hari ke depan yang semakin kelam, jangan khawatir. Orang yang mengandalkan Tuhan, Alkitab jelas berkata seperti pohon ditanam tepi aliran air yang akan terus berbuah, tidak mengenal tahun-tahun kering. Oh Rabat, sebab sorga gak pernah resesi, sorga gak pernah gelap. Bahkan dikatakan bahwa tidak perlu matahari, sebab Tuhan sendiri menjadi terangnya dan lampunya. Tidak ada resesi dari sorga. Katakan bersama, berkat Tuhan menjadikan aku kaya. Pertolonganku bukan datang dari dunia ini, dari Allah semesta alam. Dia mengangkat yang satu dan menurunkan yang lain. Amin. Aku berdoa Tuhan, Kau mendengar anak-anakmu Tuhan, pengampunanmu turun. Saudara, dengar baik saudara, dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah diampuni. Dengar baik saudara, itu Tuhan kita. Dia Allah yang penuh kasih, Dia panjang sabar, berlimpah kasih setia. Dia mau memberkati kita dengan kekuatan. Dengan kekuatan kuat saudara. Di tengah-tengah godaan yang begitu kuat hari-hari, saudara kuat terus berjalan menentang arus dunia ini. Tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Oh Rabasyakaralabah, aku berdoa semua jemaat di tempat ini saudara. Oh Rabatakayaralabah. Saudara makin serupa dengan Kristus saudara. Oh Rabatakaya, engkau tidak lagi memusingkan kepentingan dirimu sendiri. Engkau tidak khawatir. Engkau tidak khawatir, engkau tidak takut dengan apapun. Sebab Immanuel, Yesus berserta engkau. Engkau tidak takut menghadapi siapapun. Engkau tidak menghadapi ancaman siapapun. Engkau beritakan Injil dengan penuh keberanian. Sebab Tuhan besertamu. Kalau terjadi aniaya karena Injil, berbahagialah engkau. Sebab engkau dianggap layak menderita karena nama Tuhan Yesus Kristus. Oh Rabatakaya. Terima kasih Tuhan. Saudara yang datang dengan sakit penyakit boleh angkat tangan saudara. Saya mau berdoa untuk saudara yang sakit. Boleh angkat tangan saudara. Gak usah lihat kiri kanan saudara, yang angkat sakit aja. Taruh tangan kiri saudara di dada yang sakit. Tangan kanannya diangkat saudara. Saya mau berdoa saudara. Dalam nama Yesus. Lagi saudara. Saudara terima kesembuhan sekarang juga. Haleluya. Oh yes Lord. Haleluya. Shinabakarabaya. Dengar baik Bapak Ibu. Dengar baik. Tuhan Yesus tidak disalibkan hanya menanggung dosa kita. Come on. Dia menderita di kayu salib, juga menanggung penyakit saudara. Jangan ragu tentang kesembuhan. Tuhan Yesus diremukkan, Alkitab berkata Yesaya 53, dia diremukkan supaya oleh bilur-bilurnya saudara dan saya disembuhkan. Sekarang saudara, terima kesembuhan. Kalau ada yang mungkin mengganjal hatimu, saudara dengar seringkali penyakit itu karena ada kepahitan. Kalau ada orang-orang yang saudara harus ampuni sekarang juga. Sebutkan namanya, kalau saudara bisa bayangkan wajahnya, sebutkan namanya, aku ampuni si A, si B, si C. Ingat tubuh jiwa roh, seringkali penyakit itu, hampir mayoritas penyakit itu disebabkan karena kekhawatiran, karena sakit hati, karena dendam, karena kemarahan. Saudara ampuni sekarang, saudara terima mujizat. Saudara terima mujizat. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus saya perintahkan, semua penyakit keluar. Semua kelemahan keluar dalam nama Yesus. Saya perintahkan semua organ tubuhmu sembuh. Dari ujung rambut, ujung kaki. Terima kesembuhan sekarang juga. Korabata. Mulai gerakkan badanmu yang tadi saudara sulit gerakkan. Korabata kayaralabasanda. Terima kesembuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Korabata. Segala spirit sakit penyakit saya patahkan atas hidupmu. Dalam nama Yesus. Terima mujizat sekarang juga. Engkau sehat, engkau sembuh. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tarik nafas dan hembuskan sekarang juga.
Tarik nafas, sembuhkan. Katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Saya sudah sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah sembuh. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Saudara, begitu mudahnya mujizat, saudara. Kemarin kami ini yang kedua kalinya kami mengundang, kami KKR ya, melalui Zoom. Dan ini yang kedua kalinya kami undang anak-anak untuk mendoakan yang sakit. Mereka anak-anak teens. Ya tentu diajari sebentar ya saudara. Dan mujizat terjadi saudara. Amin. Saudara, saya beritahu ini sebelum penutup ya. Kalau saudara pengen mempermalukan setan, caranya gimana? Kalau ada orang sakit, orang terikat, jangan panggil pendetanya. Apalagi yang senior ya. Jangan, gak usah panggil Pak Arianto lah. Terlalu kecil lah itu ya. Amin ya. Suruh anak-anak teens. Amin. Mungkin ada ibu-ibu yang sudah uzur ya. Amin. Sebab hanya dengan satu kata, hanya dengan iman dalam nama Yesus, penyakit engkau keluar. Kuasa gelap engkau keluar, pasti sembuh. Amin. Tuhan mau pakai anak-anak kita untuk menggenapi Joel 2:28. Pada hari terakhir mencurahkan rohku atas semua manusia. Anak-anak, taruna, orang tua, semua Tuhan pakai hari-hari ini. Amin. Haleluya. It's all about faith, iman. Yesus sudah tanggung semua masalah saudara dan saya di kayu salib. Amin. Tapi kalau engkau tetap mengalami masalah dalam hidupmu, bukan berarti Tuhan tidak mengasihimu. Bukan berarti lantas ada kuasa gelap sedang menyerang hidupku. Karena Tuhan membuat engkau semua berlutut kepadanya untuk merendahkan dirimu. Amin. Masalah-masalah dalam hidup kita ini membuat Tuhan mau dekat kepada kita. Ya. Ada orang begitu dia sehat, waduh saudara, diajak doa apa, waduh, dinasihatin satu, wah ngomongnya udah 10 duluan gitu Pak ya. Tapi begitu dia ngalami malapetaka, didoakan iya, ikut saudara, mau dia. Amin saudaraku. Jadi masalah saudara, di tengah-tengah masalah Tuhan berbicara. Tuhan selalu berbicara di tengah-tengah masalah. Di tengah-tengah setiap situasi saudara, Tuhan berbicara. Jauh lebih penting mendengarkan Tuhan daripada menunggu jawaban. Itu sebabnya saya ingat sekali, waktu saya ada masalah waktu itu ya masalah penjualan apa rumahnya gitu. Saya bilang, saya bilang, masuk ke kamar doa tanya Tuhan. Jauh lebih penting saudara mendengar suara Tuhan daripada menanti jawabannya. Amin. Sebab kalau saudara fokus kepada jawabannya, maka yang terjadi, setan bisa kasih jawaban yang palsu. Halo? Bisa ngerti saudara? Hati-hati. Apalagi kalau orang terdesak ya, waduh sakit penyakit, dia gak peduli pokoknya sembuh. Wah di bawah tuh ada jago tuh, dukun di Parung gitu ya. Sukabumi, pergi ke sana itu. Karena dia gak peduli. Tapi kalau saudara tanya Tuhan, Tuhan apa maksudmu melalui keadaan ini? Apa yang menjadi pesanmu melalui situasiku? Wow, itu keren saudara. Amin. Amin saudaraku, dengar suara Tuhan. Tuhan selalu berbicara dalam setiap situasi kita. Allah turut bekerja datangkan kebaikan. Amin. Membuat kita makin merendahkan diri ketika masalah datang dalam kehidupan kita. Saudara tetap anak Tuhan sekalipun saudara sakit. Saudara tetap anak Tuhan sekalipun saudara masalah keuangan. Saudara tetap kandidat sorga. Amin. Namamu tetap tercatat dalam kitab kehidupan sorga walaupun kau sakit. Amin. Ingat saudara Lazarus, saudara yang boroan ya dia sakit masuk sorga saudara. Si orang kaya yang kaya raya pesta pora masuk di neraka saudara selama-lamanya. Saudara kasih Tuhan, biarlah hari-hari kita jadi manusia rohani saudaraku. Kejar perkara-perkara rohani, beritakan Injil saudara. Begitu banyak jiwa di wilayah ini, di Cibubur, di Cilengsi saudara, di Bogor ini saudaraku. Amin. Bergerak beritakan Injil. Doakan, sembuhkan yang sakit. Jangan ragu tumpang tangan saudara. Pasti sembuh. Wah kan aminnya cuma 1/4. Amin. Alkitab tumpang tanda ini menyertai orang percaya. Mereka tumpang tangan orang sakit pasti mereka sembuh. Markus 16:20 ayat terakhir saya. Sebelum saya turun saudaraku ya. Markus 16:20. Bisa tolong tayangkan, kita baca bersama-sama. Nah saya kalau udah akhirnya ujungnya penginjilan lagi temanya saudara ya. Markus pasal 16 ayat 20, bisa dibantu? 32, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Katakan amin, berikan tepuk tangan Tuhan Yesus. Lakukan bagian saudara, Tuhan pasti lakukan bagiannya. Dan dengar baik, Tuhan kita itu Tuhan yang setia. Tidak pernah ingkar janji, ini janji Tuhan bukan? Tuhan menyertai dengan tanda-tanda. Yes, dia pasti genapi. Pasti mujizat terjadi.
pasti kesembuhan terjadi, kelepasan pasti terjadi. Siapapun saudara sudah dipenuhi Roh Kudus, saudara sudah qualified untuk menjadi pemberita Injil, untuk menuai jiwa-jiwa. Amin. Kumpulkan harta saudara di sorga. Apapun yang menjadi kebutuhan saudara, Tuhan tambahkan. Jangan kejar. Jadi sekarang di sosial media, wah ini ya, sultan ini, wah gitu ya. Wah pamer. Tas apa tuh yang ada hair-hairnya gitu ya. Wah gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya korupsi, akhirnya jadi masuk KPK gitu ya. Tasnya jadi barang sitaan. Amin saudara, puji Tuhan. Tadi siapa yang telah didoakan tadi ngalami perbedaan? Boleh angkat tangan setelah didoakan tadi. Ada yang berbeda setelah didoakan, angkat tangan. Hah? Tidak ada. Apa Bu? Tadi sudah didoakan apa rasanya? Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan Tuhan Yesus ya. Baik saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Roh-Mu terus bekerja ya Tuhan. Biar kami memiliki damai sejahtera, kesehatan yang rohani. Berbuah secara rohani ya Tuhan. Kami menjadi anak-anak-Mu yang penuh sukacita secara rohani. Di tengah-tengah dunia yang kelam dan gelap. Yang tiap hari kami dikagetkan dengan breaking news Tuhan. Ada bencana di sana. Ada kematian tiba-tiba di satu stadion. Banyak hal yang membuat kami kaget ya Tuhan. Kami gak mungkin secara materi, secara jasmani bahagia di dunia ini. Tapi itu adalah karena kami hidup dalam kebenaran. Di dalam kesetiaan, ketaatan kepadamu Tuhan. Kami mau mendengar, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Aku berdoa biar itu akan didengar setiap kami yang ada di GBI, WTC cabang Kota Wisata. Semua anak-anak Tuhan yang berkenan. Kepadanya ada yang dikasih Tuhan yang kepadanya berkenan, sebab semuanya taat kepada firman-Mu. Terima kasih, berkati gereja ini Tuhan, rencana Tuhan untuk pembangunan Tuhan gedung gereja yang Tuhan sediakan tanahnya. Kami percaya You are the author and the finisher of our faith Tuhan. Engkau yang memulai, Engkau akan menyempurnakan Tuhan. Terima kasih, semua tersedia Engkau Jehovah Jireh. Jadi Tuhan pada waktu yang sempurna. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersama, katakan amin. Berikan tepuk tangan Tuhan. Silakan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Buat jemaat yang telah menerima berkat mulai kuasa kasih firman Tuhan, mari kita sama berikan tepuk tangan buat firman Tuhan yang hidup. Haleluya. Baik, kita akan sama-sama mengucap syukur siang hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu siang hari ini Bapak. Kami percaya hidup kami akan sehat baik jasmani maupun rohani kami Tuhan. Karena Engkau yang selalu memimpin kehidupan kami Tuhan. Karena Engkau yang berikan kekuatan buat kami Tuhan. Karena Engkau yang menuntun segala kehidupan kami ke depan Tuhan. Kami percaya Bapak, bersama-Mu Tuhan, kami akan lakukan perkara-perkara yang besar dan hebat Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang besar dan luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami ke depan Tuhan. Kami semakin mengerti apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami pikirkan, dan apa yang harus kami katakan dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan ke depan Tuhan itu semua selaras dengan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Biar hidup kami berdampak Tuhan di tengah-tengah komunitas kami, di keluarga kami, di sekolah kami, di kantor, dimanapun kami berada Tuhan. Ada urapan-Mu buat kami Tuhan, sehingga kami boleh berdampak buat komunitas kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Yesus. Kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan, Pastor Sabto Nainggolan Tuhan, berkati dalam pelayanan, kemanapun Kau utus dia Tuhan, ada urapan-Mu yang menyertai dia Tuhan. Ada penyertaan-Mu yang sempurna juga, bahkan perlindungan-Mu juga buat dia Bapak. Tanda-tanda mujizat menyertai dia Tuhan, hikmat marifat-Mu Tuhan, pewahyuan baru Tuhan, ada selalu buat dia Tuhan. Berkati juga dengan keluarganya Tuhan, biarlah keluarga ini Tuhan, Engkau berkati, seperti Engkau memberkati Abraham, Ishak dan Yakub Tuhan. Berkat mereka juga turun buat keluarga ini ya Bapak. Kami berdoa Tuhan buat segala hal yang akan dilakukan ke depan Tuhan. Rencana-rencana pelayanan ke depan Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan ada dalam rencana-Mu Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu ini Tuhan. Bapak kami menyatakan shalom buat bangsa ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh lahir di tanah ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh bertumbuh dan berusaha di tanah ini ya Bapak. Di negeri yang tercinta ini Tuhan. Negeri yang sangat indah ini Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami percaya ada rencana-Mu yang indah buat kami untuk tinggal dan bertumbuh di negara ini ya Bapak. Bapak kami berdoa buat bangsa dan negara ini Tuhan. Seperti Engkau telah memelihara bangsa ini Tuhan dari tahun ke tahun hingga saat ini Tuhan. Maka ke depan juga Tuhan Engkau yang sama akan bekerja untuk selalu menjaga dan memberkati. Bahkan membuat bangsa ini Tuhan semakin maju dan maju lagi Tuhan.
Bapak, walaupun dunia berkata tahun 2023 ada krisis yang luar biasa di dunia ini Tuhan, menghantam banyak negara Tuhan. Maka kami percaya Tuhan, saat ini kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa Engkau lah kami yang memimpin bangsa ini Tuhan. Bangsa ini akan berjalan bersama Engkau Tuhan, melewati setiap krisis-krisis yang ada ke depan Tuhan. Dan kami akan lalui dengan kekuatan yang daripadamu Tuhan. Tambahkan hikmat buat para pemimpin bangsa ini Tuhan. Pak Jokowi dengan seluruh stafnya Tuhan, Tuhan tambahkan hikmat marifat-Mu Tuhan buat mereka Tuhan. Sehingga mereka mengerti apa yang mereka lakukan Tuhan. Ketika mereka menghadapi tantangan, apapun bentuknya dalam bentuk ekonomi Tuhan, mereka tahu apa yang mereka harus lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa juga buat gereja kami Tuhan, terima kasih Bapak. Kami berdoa buat gembala tempat ini Tuhan, Pak Bram, istri dan juga anak-anaknya Tuhan. Para penatua, para diaken, para pengerja Tuhan. Berkati mereka dengan kuat kuasa-Mu dan juga jemaat ini ya Bapak. Biarlah gereja ini semakin bertumbuh dan bertumbuh dalam Engkau Tuhan. Menjadi dampak di sekitar kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya gereja ini akan Kau pakai luar biasa lagi Tuhan. Untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami sudah menerima berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Haleluya. Saat ini kita akan berikan terbaik buat kemuliaan nama Tuhan melalui persembahan kita siang hari ini. Buat Bapak Ibu yang hadir secara onsite dan ingin memberikan persembahan secara tunai, bisa memasukkan persembahannya melalui amplop ini yang sudah tersedia. Nanti di akhir ibadah bisa dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di tangga turun setelah ibadah. Dan Bapak Ibu yang ingin memberikan secara non tunai, bisa juga melakukannya dengan mentransfer ke QR Code yang ada di depan bangku Bapak Ibu sekalian. Ada 2 QR Code, bisa ke rekening BCA ataupun non BCA, ataupun tools pembayaran lainnya yang dinyatakan di QR Code tersebut. Dan Bapak Ibu yang hadir melalui onsite online juga bisa melihat QR Code-nya di layar monitor Bapak Ibu sekalian. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan sama-sama deklarasikan persembahan kita. 3, 2, 1. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Kasih melawan dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa pengumuman penting yang mau disampaikan buat Bapak Ibu sekalian. Yang pertama bahwa kegiatan rutin doa fajar kita tetap berlangsung di hari Sabtu pagi pukul 5.30. Dilakukan secara hybrid bagi Bapak Ibu yang rindu untuk datang di tempat ini, bisa datang langsung mengikutinya secara onsite, ataupun jika Bapak Ibu berhalangan untuk datang onsite bisa mengikutinya secara online melalui link Zoom. Link Zoom akan dibagikan pada hari Jumat melalui grup WA GBI WTC Kota Wisata. Berikutnya doa puasa jemaat setiap hari Rabu, dilakukan setiap hari Rabu. Doa bersama di gereja pukul 2 siang, kemudian dilanjutkan dengan menara doa 24 jam WTC Nasional seluruh Indonesia, di mana gereja kita mengambil bagian di partnya jam 5 sore hingga jam 6 sore. Jadi Bapak Ibu yang ingin sama-sama mengambil bagian dalam menara doa nasional, bisa mengikutinya baik secara onsite maupun online. Kemudian mesbah doa setiap hari di GBWTC Kota Wisata. Jika Bapak Ibu jemaat terkasih yang berkerinduan ambil waktu untuk berdoa di tempat ini, ya secara kelompok dengan kersnya masing-masing, bisa menghubungi Pak Haryanto untuk mengatur waktu dan kesediaan tempatnya. Kemudian informasi menarik untuk kelas SPK 1. Siapa di sini yang mengikuti SPK 1? Ya, tepuk tangan buat semuanya dulu yang sudah mengikuti SPK 1 karena sudah selesai ya. Pelajaran 10, nanti tanggal 5 ada acara spesial buat rekan-rekan yang mengikuti SPK 1, yaitu acara Citra Day. Dulu namanya Restoration Gathering, tapi sekarang kita ganti namanya sesuai dengan arahan gembala, itu Citra Day. Jadi pastikan buat teman-teman yang sudah mengikuti SPK 1 dan sudah dianggap lulus karena
ada jumlah kehadiran yang mesti diperhatikan. Hari ini, tahun ini agak sedikit istimewa karena ternyata tidak ada ujiannya. Jadi langsung restoration gathering, luar biasa. Buat SPK yang angkatan sekarang ini dapat dispensasi luar biasa. Haleluya. Karena kalau lihat dari teman-teman yang dulu tuh kayaknya kalau ujian tuh nightmare banget gitu kan, materinya banyak, ada 10 materi yang kita mesti pelajari, jadi ya kadang-kadang juga mesti SKS ya. Oke, di acara Citra Day tersebut ada beberapa sesi yang luar biasa yang akan disampaikan. Yang pertama terkait dengan cahaya batin jiwa yang dipulihkan, hidup yang merdeka, kemudian hidup intim dengan Bapa, mengenal hati Bapa surgawi, kemudian temukan diri sejati, artinya menerima desain diri, kemudian rencana Allah bagimu, menemukan tujuan ilahi, dan aktivasi kuasa roh, mengalami baptisan Roh Kudus. Nah, semua murid SPK 1 wajib mengikuti, dan jika ada Bapak Ibu yang jemaat terkasih mau mengikuti acara tersebut juga bisa langsung daftar ke Kak Selin sebagai kita bilangnya kepala sekolahnya, kepala sekolah SPK 1. Haleluya. Oke, satu pesan penting juga bahwa Bapak Ibu sekalian, karena mengingat sekarang di Ibadah 2 ini sudah mulai banyak yang hadir dan sudah hampir memenuhi setiap kursi yang sudah disediakan. Di satu sisi juga kita masih tetap harus menjaga protokol kesehatan. Saya menghimbau buat Bapak Ibu yang jika berkenan bisa mengikuti Ibadah 1, itu akan lebih baik lagi. Karena apa? Karena kita bisa bagi rata komposisi kursinya sehingga kita bisa nyaman mengikuti ibadah yang kita lakukan, baik Ibadah 1 dan Ibadah 2. Sekali lagi, jika Bapak Ibu yang berkenan bisa mengikuti Ibadah 1, tentunya akan bisa memanage kapasitas ruangan kita yang memang kita harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Satu lagi sebelum nanti kita minta kesediaan Bapak Penatua Edili untuk 2 berkat, saya mengundang buat Bapak Ibu jemaat terkasih yang mungkin baru pertama kali hadir di ibadah kita kali ini, boleh lambaikan tangannya, kami ingin berkenalan. Ada? Oh, ada satu, luar biasa. Ucapkan selamat datang dan kami sambut dengan penuh sukacita. We care of you. Selamat datang Bapak dalam keluarga besar GBWT Kota Wisata, juga kakak yang di pojok sana. Terima kasih buat karirnya, Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan Pak Edi untuk 2 berkat. Kami Saya ungkat. memuji Saya undang untuk bangkit berdiri. kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Bapa, kami mengucap syukur buat pagi menjelang siang hari ini Tuhan. Engkau yang sudah menyertai kami. Engkau juga yang sudah memberikan pesan-Mu buat kami semua Tuhan. Biar pesan-Mu ini bukan hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi rema. Bahkan anak-anak-Mu yang ada di tempat ini siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami akan kembali
ke dalam aktivitas kami masing-masing Tuhan, dan kami mau menerima berkat yang terbaik dari-Mu Tuhan. Angkatlah kedua tangan-Mu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah juga pekerjaanmu, diberkatilah usaha dan bisnismu, diberkatilah pelayananmu. Semua berkat yang terbaik dari Bapa dari sorga, kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Putranya Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus selalu menyertai engkau semuanya, mulai dari saat ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu Saudara terkasih, ibadah kita sudah selesai. Kita ambil waktu saat teduh sejenak bersyukur untuk ibadah kita pada hari ini. Baik, kami mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan secara tunai, boleh dimasukkan ke kotak yang ada di sebelah kanan Bapak Ibu, kotak sebelum tangga.